Setelah selesai perang, muncul generasi yang terbaik. Pekerja keras, pantang menyerah. Nah, bandingkan dengan zaman sekarang nih, Pastor. Udah nggak ada perang nih, baru-baru mau mulai lagi. Ini muncul generasi yang lembek dari sisi bekerja dan juga dari sisi aspek rohani sendiri, Pastor. Kita tidak boleh juga menjadi korban. Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti orang lain. Ini melampaui batasan-batasan agama. Saya melihat dari sisi lain nih, Pastor. Dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, Pastor. Setelah selesai perang, selalu menghasilkan, Pastor, sepertinya muncul generasi yang terbaik atas suatu bangsa. Mereka tekun, rajin, bahkan kegerakan-kegerakan roh juga terjadi di masa-masa itu, Pastor. Sepertinya orang niat mencari Tuhan tuh lebih kuat. Jadi muncul generasi yang, pekerja keras, pantang menyerah, tangguh-tangguh orangnya. Nah, bandingkan dengan zaman sekarang nih, Pastor, yang sudah nggak ada perang nih, baru-baru mau mulai lagi. Ini muncul generasi yang justru generasi yang lembek dari sisi bekerja dan juga dari sisi aspek rohani sendiri, Pastor. Kita mengenal banyak anak muda kan, Pastor, saat ini yang cari Tuhan juga kalau bisa, kalau cuma sekenanya ya juga nggak masalah. Juga kalau ke gereja kadang ya cuman seneng dipuji-pujiannya doang, Pastor. Waktu pas masuk penyampaian firman kayaknya nggak menunjukkan keantusiasan. Dan kalau bisa nggak baca firman tapi tetap dekat sama Tuhan, kenapa enggak? Gitu. Karena kan Alkitab tuh tulisan semua, Pastor. Sesuatu yang nggak menarik. Jadi kadang dilema juga, Pastor. Apa iya kita harus munculin perang lagi biar muncul generasi yang tangguh lagi, Pastor, atas suatu bangsa. Nah, ini nyikapi generasi yang saat ini muncul nih, Pastor, akibat tidak ada perang. Justru generasi yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan baca firman aja juga nggak mau. Nah, ini gimana, Pastor? Apa yang menjadi doa, Pastor? Apa kita lanjutkan aja perangnya atau kita hentikan perangnya, Pastor? Saya mendapati inilah kesalahan terbesar dari umat manusia. Mereka tidak pernah mau belajar dari sejarah. Sehingga sejarah itu seperti terus berulang, menjadi semacam siklus. Terus berulang dari orang yang awalnya hidup susah akibat peperangan, lalu kemudian dari hidup susah itu muncul satu generasi yang unggul, lalu generasi unggul ini membuat terjadinya kemakmuran, dan ketika kemakmuran muncul, lahir satu generasi yang mulai lembek lagi, sehingga terjadi kemerosotan, terjadi peperangan, sampai nanti muncul generasi yang baru. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak belajar dari sejarah. Nah, kita sebagai bagian dari peradaban umat manusia, gereja Tuhan, kita tidak boleh juga menjadi korban. Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti orang lain. Makanya penting sekali untuk kita sebagai gereja Tuhan. Saya punya istilah begini, kita tidak perlu menentang arus, tapi kita juga harus pastikan kita tidak boleh terjebak ikut arus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikut arus nggak boleh, menentang arus tidak perlu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan kita terhubung dengan kedaulatan Tuhan, terhubung dengan agenda kekal Tuhan, dan menghadirkan arus kita. Kita harus memastikan kita membawa arus kita sendiri yang merupakan representasi dari arusnya Tuhan. Kalau tadi Gideon mungkin menyebutkan ada generasi muda yang karena tidak pernah mengalami tekanan hidup, justru lahirnya di tengah kemakmuran, jadi lembek. Pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau kita sebagai gereja Tuhan membangun sebuah paradigma persepsi yang berbeda, bahwa walaupun kita lahir di tengah kemakmuran, tapi kita tidak perlu jadi terlena dengan kemakmuran yang ada. Tapi kita bisa terus memiliki nilai-nilai hidup, kultur kehidupan yang menempa diri kita menjadi generasi yang unggul, menjadi komunitas yang tahan banting, sehingga kita akan terus bisa menjadi leader atau meliding generasi yang sisa ini untuk kemudian mengikuti jejak kaki kita. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Harusnya sih bisa, Ustaz. Bukan harusnya bisa lagi, harusnya itu yang kita praktekkan. Permasalahannya, kita sendiri sebagai para pemimpin gereja, kita ikut hanyut oleh arus yang ada. Kita tidak membangun dan menjagai kultur budaya kehidupan yang unggul, budaya kehidupan yang teguh, yang tangguh, yang tekun, yang gigih. Itu hampir sudah tidak ada. Bahkan
hamba-hamba Tuhan yang baru-baru ini ya, kurang lebihnya generasi Y dan Z gitu lah kira-kira. Kalau saya kan termasuknya mungkin sudah X-Men. Kita itu kan kelompok X-Men, generasi X. Tapi generasi adik-adik kita ini seperti kehilangan apa istilahnya, hasrat dan minat untuk mengadopsi ketekunan, kerja keras, kesungguhan. Mereka memunculkan istilah lain. Kita nggak mau kerja keras, kita mau kerja cerdas. Nah, tapi istilah itu hanya istilah saja yang menunjukkan kalau sikap hati mereka kepengennya ya yang enak-enak saja. Sehingga sebagai akibatnya mentalitas yang terbangun dalam diri mereka itu tidak bisa mengadopsi dan mewarisi mentalitas dari orang tua yang mungkin di waktu itu mereka tidak menikmati kenyamanan hidup seperti kita. Nah, sebagai akibatnya karena kita menikmati kenyamanan hidup, kita ini terbawa untuk hidup jadi nyaman. Segala sesuatunya jadi dibuat mudah oleh kondisi, oleh keadaan, dan kita terlena di sana. Sehingga istilahnya apa? Kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bertekun, kemampuan untuk kita gigih, ulet mempertahankan sesuatu itu semakin pudar. Nah, ini yang harus ditanggulangi. Ya, Pastor, tadi saya ada menarik statementnya, Pastor. Ada banyak juga karena hamba-hamba Tuhan yang hanyut dalam kondisi nyaman ini. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Pastor. Tapi sebelumnya saya mau ingetin pemirsa, Pastor, untuk subscribe, like, komen, dan share channel Stephen Agustinus dan juga program Ruang Tiranus agar ada banyak orang yang bisa mengalami perjumpaan dengan realita kebenaran firman Tuhan. Nah, Pastor, itu gimana? Karena gini, Pastor, kan contoh ya, Pastor, kita ngelihat gereja di YouTube. Aura yang dimunculkan juga itu kan aura kenyamanan. Maksud kita lihat kan, mau datang ke gereja mana nih? Pasti kan kita lihat, nih bagus nih, nyaman gitu kan, kayak suasana. Oke, saya datang ke gereja sini. Nggak ada yang ditampilin dalam kondisi peperangan. Orang nggak mau, Pastor. Apalagi ditampilin misalkan, wah kondisi kayaknya nggak ada LED, terus panas, di shoot, tapi ada kamera nge-shoot. Ya orang nggak mau datang. Jadi memang bagaimana ini, Pastor, fenomena ini? Kan orang untuk mendatangkan orang, itu kan orang butuh nyaman. Jadi mau nggak mau kan gereja kayak memunculkan sisi datang ke tempat saya ya nyaman. Apalagi ngeliat pendetanya nggak keringetan gitu kan, Pastor. Lucu lagi. Iya, lucu. Wah, nih oke nih, nyaman nih. Nah, gimana mau tahan banting kalau nggak dibanting kan, begitu kan, Pastor? Kondisinya bagaimana ini menurut Pastor? Disinilah pentingnya untuk para pemimpin kembali apa istilahnya, back to the basic, kembali kepada akar yang menjadi tujuan awal kita menjadi pemimpin. Namanya pemimpin, kita harus memimpin. Nah, memimpin ke arah mana? Tentu saja ke arah yang benar. Memimpin ke arah yang akan membawa kita terus progres. Karena kalau kita mengaku diri sebagai pemimpin, tapi kita sendiri terhanyut oleh arus, nah kita akan membawa banyak orang yang mengikuti kita terhanyut oleh arus yang ada. Nah, saya mendapati suka tidak suka, saya harus belajar dari sejarah. Kalau saya ingin terus progres, saya harus memastikan terbangun dalam diri saya kualitas kehidupan yang akan membawa saya makin kokoh, makin kuat, makin progres. Dan suka tidak suka, artinya saya harus bisa memanifestasikan apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu sebabnya saya kemudian membuat sebuah statement. Kita tidak perlu melawan arus. Nanti kita malah jadi dimusuhi banyak orang. Tapi kita juga tidak boleh terhanyut oleh arus. Karena artinya ya kita tidak beda dengan yang lain-lain. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Pastikan kita tetap terhubung dan menjadi representasi dari keberadaan Tuhan serta agenda kekal Tuhan itu sendiri. Jika kita yang nanti akan memimpin, kita yang nanti akan mempengaruhi, kita yang nanti akan menciptakan tren kita. Untuk orang-orang lain nanti yang menyadari, oh iya ya, aku sedang terhanyut oleh arus. Jadi mereka akan mengikuti langkah kaki kita. Dan mereka akan diselamatkan dalam arti tidak perlu terhanyut ikut hancur dengan
runtuhnya peradaban yang sekarang ini sedang terus mengalami digerogoti oleh kenyamanan. Jadi dunia kekristenan bisa dipastikan harus memiliki role model sehingga ada anak-anak muda ya Pastor yang bisa melihat para pemimpin-pemimpin ini yang memang tidak mengikuti arus. Yes. Tapi dan bukan hanya anak-anak muda, ya. semua orang, bahkan kalaupun non-Kristen, ketika mereka bisa mulai mencerna nilai-nilai kehidupan, kultur hidup yang kita bawa sebagai pemimpin, mereka mulai mendapati, oh iya ya, ini melampaui batasan-batasan agama. Ini adalah nilai-nilai kehidupan yang juga harus aku terapkan dalam diriku. Tidak peduli aku agama apapun, ini adalah nilai hidup yang harus aku praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, di saat itulah mereka nanti akan mengikuti jejak kaki kita. Iya. Karena kalau kita bicara tentang membangun peradaban umat manusia, saya harap kita semua menyadari ini melampaui batasan suku, ras, agama, ataupun bangsa. Karena kita semua akan menghadapi permasalahan yang sama. Itu sebabnya kita harus memastikan kita menemukan satu solusi yang akan bisa diterapkan oleh semua tanpa dibeda-bedakan oleh agama, oleh suku, oleh ras, oleh suku bangsa tertentu. Begitu kira-kira. Nilai-nilai hidup ilahi itulah yang mesti kita pertontonkan ya Pastor. Yes, sehingga kita akan menjadi representasi untuk hadirnya arus Tuhan di atas muka bumi ini. Dan siapapun nanti orang yang memang mencintai kebenaran, mereka akan ikut mengikuti arus yang sama. Begitu. Mempraktekkan apa yang kita sudah hidupi. Apakah ini juga Pastor ya yang menjadi alasan Pastor Stephen tuh yang saya lihat sih Pastor sepertinya terus konsisten begitu Pastor. Konsisten ya dari dulu Pastor Stephen memang begini dan nggak ikut arus kan begini Pastor. Ya bukan mau ngomongin hamba Tuhan lain tidak Pastor. Cuman yang saya lihat kan ada banyak hamba Tuhan yang senior jadi ngerasa pengen